Shalom alaikum Kat Kitchen, saya ada di kota Milan. Sore hari saya akan mengunjungi Katedral Kota Milan. Tujuannya apa? Pipis. Lah, itu kita ketawa. Mereka tahu artinya bahasa Indonesia. Karena pengaturan jadwal yang sangat bagus sehingga kita di sini hanya 15 menit untuk pipis. Nanti kalau mama saya tanya, kamu kemana ke Itali? Ke Milan, kemana? Katedral Kota Milan. Ngapain? Pipis 1,5 euro. Jadi kita turun dari bis, lalu berjalan. Ada sepeda, jalan sepeda, kita jalan di sini. Setelah pipis nanti kita kembali ke bis, lalu menuju ke bandara dan pulang ke Indonesia. Ide bahwa kita pipis di Milan ini ide dari Pak Rudi, namanya. Ini umat teman dari Bandung ini. Umat dari Bandung di Laurentius, nanti silahkan cari, ini orang lucu sekali ini. Kat Kitchen cari aja kalau umat Laurentius, cari Pak Rudi. Ini pasti ajarannya Pastor Maman ini. Suka ngabodor begini nih. Nah inilah jalanan kota Milan, sudah mulai dingin, hampir jam 5 sore. Nanti kita jumpa di Katedral Kota Milan. Jumpa di toiletnya. Hari terakhir di Italia memang lucu Kat Kitchen. Asli lucu. Dunia memang penuh dengan kelucuan. Tapi sebelum kita masuk pada kelucuan, saya mau cerita mengenai kota Milan. Paling kurang kota Milan ini ada dua hal penting yang mau saya sebut. Yang pertama adalah ini kotanya Santo Ambrogio. Yang kedua ini kota tempat dikeluarkannya pengumuman Milan atau yang disebut sebagai Edicta Milano. Yang pertama Santo Ambrosius. Pada tahun 300-an kota ini merupakan kota yang dipimpin oleh uskup yang bernama Ambrosius. Nah, uskup Ambrosius ini kemudian menciptakan atau mewariskan kepada gereja sebuah ritus yang kemudian pada akhirnya ritus itu dinamai menurut namanya, yaitu ritus Ambrosian. Nah, ritus Ambrosian ini masih golongan rumpun ritus Latin juga, sama seperti ritus Roma. Bahasanya juga bahasa Latin, pakaiannya pakaian Romawi, sama. Tapi memang ada sedikit perbedaan pernak-pernik kecil di sana sini. Nah, ritus Ambrosian ini sejak abad keempat masih bertahan sampai hari ini dan dirayakan di kota Milan. Maka kalau kita merayakan Ekaristi di kota Milan, ritusnya nggak menggunakan ritus Roma, tapi menggunakan ritus khusus kota Milano yang namanya ritus Ambrosian, karena warisan dari Bapak Gereja Ambrosius yang merupakan uskup Milan tahun 300-an. Tahunnya saya lupa persisnya, nggak semua saya ingat, tapi masa beliau adalah masa tahun 300-an. Yang kedua, kota ini penting karena di kota inilah Kaisar Konstantinos atau Kaisar Konstantinus itu mengeluarkan maklumat atau sebuah pengumuman yang dikenal dalam bahasa Latin sebagai Edicta Milano. Nah, ini ada kereta, sebentar kita berhenti dulu, ada kereta. Ini penampakan kota Milan. Kereta sudah lewat, kita sudah hijau, jadi boleh lewat lagi. Oh iya, sampai mana tadi? Oh ya, Edicta Milano. Kota ini menjadi penting karena di kota ini tahun 313 Masehi, abad keempat, itu dikeluarkan sebuah pengumuman penting oleh Kaisar Konstantinus yang isinya adalah kebebasan beragama di wilayah Kekaisaran Romawi. Sebelum keluarnya pengumuman Milan itu di Kekaisaran Romawi, agama tidak bebas. Semua orang yang ada dalam wilayah Romawi harus menganut agama paganisme Romawi, menyembah
dewa-dewa Romawi seperti Venus, Mars, Jupiter, dan lain sebagainya itu. Nah, sejak Kaisar Konstantinos mengeluarkan Edikta Milano, berarti di kota ini dikeluarkannya tahun 313, kemudian orang-orang boleh memeluk agama bebas menurut keyakinannya sendiri, tidak lagi harus menyembah dewa-dewi Romawi seperti Jupiter, kemudian Venus, Mars, dan lain sebagainya, tapi boleh menganut apapun agamanya. Jadi kalau orang Yahudi, ia boleh menganut agama Yahudi. Kita harus hati-hati karena ada banyak kereta, tram. Ya, saya tengok dulu. Ini agak berbahaya. Asal mengikuti lampu tapi ya selamat. Oh ya, sampai mana tadi? Sampai Edikta Milan ya. Merah kah? Hijau kah? Bentar, Kak Gisen. Ini harus hati-hati dulu supaya jangan tertemper kereta api. Oh ya, kita ingat cerita pada saat Paulus ada di kota Korintus, itu kan zaman itu Priscilla dan Aquila kan diusir dari kota Roma karena memang nggak bebas pada waktu itu. Nah, ini ceritanya sudah bebas sehingga orang Yahudi boleh menganut agama Yahudi, termasuk orang Kristen. Orang-orang Kristen pada saat sebelum Edikta Milano nggak bebas karena dihukum kalau menganut agama Kristen. Ada yang dilempar ke kandang singa, ada yang dilempar ke arena gladiator, diadu dengan singa dan sebagainya. Itu banyak sekali para martir, terutama di Koloseum yang kemarin sudah kita kunjungi ya. Nah, sejak Edikta Milano itu orang Kristen bebas menganut agamanya. Nah, untuk pertama kalinya agama Kristen menganut kebebasan di wilayah Imperium Romanum. Imperium Romanum artinya Kekaisaran Romawi. Itu mulanya dari kota Milan ini. Nah, sekarang memang kota ini menjadi kota yang begitu modern, juga kota mode dunia. Tapi untuk kekristenan awal, kota ini dikenang karena tahun 313, itu angka yang begitu unik, yaitu dikeluarkannya Edikta Milano oleh Kaisar Konstantinos yang membebaskan semua agama boleh dianut di wilayah kerajaannya. Maka Kristen kemudian dianut juga secara bebas, nggak lagi harus bertaruh nyawa, nggak lagi harus menjadi martir dan lain sebagainya. Kemartiran berhenti tahun 313 di wilayah Kekaisaran Romawi. Ini sorry agak gelap karena saya melawan matahari. Jadi matahari di belakang saya berjalan ke arah timur. Ini di wilayah yang sangat modern. Tapi di wilayah yang sangat modern ini kita mengenangkan Edikta Milano itu. Nah, inilah kota Milan. Modern sekali, ini berbeda dengan kota Roma yang masih agak-agak klasik. Dan juga beberapa kota, misalnya Assisi kemarin. Kalau kita di Assisi itu kotanya sangat berciri abad pertengahan, nggak banyak perubahan dari abad-abad 12 zaman Singosari itu kalau di Indonesia ya. Zaman Singosari, kerajaan pra Majapahit itu sudah. Assisi itu sejaman dengan kerajaan Singosari kalau di wilayah Jawa atau Jawa Timur pada khususnya. Kita sudah mendekati katedral kota Roma yang sering disebut sebagai Duomo. Nah, itulah cerita singkat mengenai kota Milan. Dua hal yang pantas dikenang di kota Milan, yaitu Santo Ambrosius, dan yang kedua Edikta Milano. Nanti kita jumpa lagi di katedral kota Milan. Sekarang kita masih berjalan, tujuannya untuk apa? Pipis. Nah, itu tadi Pak Sony juga udah tahu tujuannya untuk pipis di katedral kota Milan. Jumpa di dalam ya. Ikuti terus perjalanan kami.
Kita sudah mendekati katedralnya kota Milano untuk menumpang pipis karena jadwal tur yang begitu sangat baik. Tur kita bernama Buana Pertiwi. Ya, sangat bagusnya sehingga sampai jadwal itu membuat kita hanya bisa numpang pipis. Pengaturan jadwal yang begitu keren. Sehingga kita terburu-buru di setiap tempat, terlambat di setiap tempat. Itu catat, namanya Buana Pertiwi. Jangan sampai salah. Ini kita sudah mulai kelihatan di depan. Wow, atas-atasnya bagus. Dan itu di kejauhan kita sudah melihat katedral kota Milano. Inilah tempat Santo Ambrosius. Wow, ada Bialetti, saudara. Tapi saya sudah terlalu banyak Bialetti. Jadi ya bagaimana ya? Rupanya kota ini dipenuhi dengan tram. Ada banyak sekali tram yang berlalu lalang. Jadi ini kota banyak kereta api dalam tram, maka mesti sangat hati-hati karena orang bisa ketemper kalau tidak berhati-hati. Nah, ini ada tram yang berhenti. Belum, saatnya belum. Ini rupanya di depan tuh ada mobil sehingga dia harus berhenti. Nah, tramnya bisa jalan lagi. Oh, ini kabelnya sampai sangat rumit di atas, kalau bisa lihat kabelnya begitu rumit. Inilah katedralnya kota Milano, Duomo. Wah, langitnya tidak terlalu bagus tapi masih termasuk biru juga, saudara. Ini yang katedral yang begitu legend. Ada patung di depannya. Lalu itu katedralnya yang disebut sebagai Duomo. 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 Di belakang saya inilah katedral kota Milan. Ini dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang sangat artistik, bagus sekali. Ada banyak orang ada di sini. Kita sekarang lihat dulu bangunan-bangunan di sekitar Duomo ini atau katedral kota Milan ini. Nah, ini bagus sekali, sangat bagus. Suasana Eropa memang bagus sekali. Sekarang kita lihat ke arah depan ya. Di depan sana itu ada Gelateria Ambrosiana. Itulah tadi yang saya ceritakan bahwa memang kota ini mengingatkan kita akan Santo Ambrosius. Maka penjual es krim gelato ya, itu dinamai Gelateria, namanya di sini Gelateria berarti penjual gelato, namanya Ambrosiana. Itu pasti mengingatkan akan Santo Ambrosius. Nah, ini tempatnya. Nah, ini berbagai macam tempat, apa namanya, tempat-tempat ya mode kota Milan ini. Sekarang kita lihat keramaian orang-orang, sangat ramai, baik orang-orang yang berziarah atau sekedar menghabiskan sore di kota Milan ini. Saya suka vibes-nya ini, suka situasinya ya. Situasinya bagus sekali. Orang-orang tuh lalu lalang gitu, menikmati sore, menikmati senja. Senang melihatnya. Kalau di Bandung kita boleh mengibaratkan ini ngabuburit ya. Ini jam 5 lebih, setengah 6, hampir jam 6 ya. Tapi matahari masih bersinar terang. Lalu kita
masih dapat panasnya meskipun sudah mulai dingin. Matahari masih di atas, masih tinggi. Kalau kita lihat matahari masih sekitar 30 derajat di langit. Itu di belakang patung itu mataharinya. Tapi ini kalau bahasa Bandungnya ngabuburit nih, seperti orang puasa untuk menghabiskan sore senja hari gitu. Dan banyak burung merpati, burung dara itu nggak takut di sekitar orang-orang nih. Mereka cari makan. Kadang diberi makanan, terus ada yang nemplok ke anak-anak kecil nih, tuh dipegangin gitu. Ada yang foto-foto segala macam. Ada yang secara serius foto-foto dandan dulu nih depan saya. Ini depan saya juga yang khusus ya. Segala macam orang ada di sini ya. Segala macam orang ada di sini. Menarik, saya suka vibes-nya. Ini kalau Santo Ambrosius masih hidup, saya kira suka juga ya. Tapi apakah masih ada iman di sini, saya nggak tahu. Apakah orang Milan tuh masih beriman kepada Kristus? Mungkin masih ya. Ya, saya di Milan ya, baru kali ini saya sampai Milan, belum pernah seumur-umur. Tapi kalau lihat di internet ya masih banyak orang misa, mengikuti misa. Tapi yang nggak tahu persisnya, kita nggak bisa omong. Nah, ini saya mendekat ke katedralnya, Duomo-nya ini. Supaya lebih detail kita lihat. Langitnya nggak terlalu bagus tapi masih biru. Itu semua batu-batu di atas. Batu-batu semuanya di atas. Batu-batu, batu marmer semuanya diukir. Termasuk yang batu-batu ukiran di atas itu juga batu marmer semuanya. Di sekitarnya ada toko-toko. Ya, saya arahkan kamera di bagian bawah lebih dulu, pelan-pelan untuk lebih detail. Dan banyak patung-patung di luarnya, bagus sekali, sangat artistik. Artistik sekali rupanya katedral ini. Ya, oke. Nanti saya dekatkan ya. Sekarang kita mendekati katedralnya. Dan ada banyak hal yang bagus. Nah, ini ada tiket di sini. Oh, ini bagus sekali. Kalau kita lihat di luar saja sudah bagus. Oh, ini mulai dari bawah. Nih, bagus sekali. Oh, ini rupanya Adam dan Hawa. Ya, ini ada Adam dan Hawa, cerita Adam dan Hawa. Lalu itu yang anggur tuh apa ya maksudnya? Saya belum terlalu paham. Oh, ini pasti cerita-cerita Alkitab sampai ke bagian atas. Kita lanjutkan melihat patung-patung yang ada di dalam gereja ini. Bukan di dalam, maksudnya di tembok gereja ini, di dindingnya. Ini sangat rinci kalau kita lihat, kita dekati ke sini ya. Sangat rinci, sangat detail ya. Rincian-rinciannya luar biasa. Asli luar biasa. Mengagumkan sekali. Kita lanjutkan lagi melihatnya, pintunya sangat detail. Kalau kita lihat pintunya sangat detail, kita lihat. Ini dia. Pintunya sangat detail. Ini dari tembaga kalau saya lihat, tembaga. Sangat detail. Ini pintu di Duomo. Bagus sekali. Bagus sekali.
Oh, itu di sebelah kanan pintu ada Bunda Maria dikelilingi para malaikat. Lalu kalau kita lihat ke sebelah kiri itu Pieta, tapi belum dipopong. Itu Yesus yang diturunkan dari salib. Oh, rupanya di bagian atas dari pintu ini adalah Maria dimahkotai di surga kalau kita lihat. Nah, ini dia. Tidak terlalu kelihatan karena ada di dalam jaring-jaring. Mungkin sedang renovasi, karena beberapa titik memang sedang renovasi. Nah, ini Tuhan Yesus yang memahkotai Bunda Maria itu dikelilingi para malaikat. Nah, saya yakin di balik jaring-jaring masih kelihatan ya. Nah, jadi rupanya di bagian bawah itu adalah Bunda Maria yang menggendong bayi Yesus. Nah, ini sebelah kanan ini menggendong bayi Yesus, kita zoom. Lalu di sebelah kiri adalah Bunda Maria yang menggendong atau memangku jenazah Yesus. Lalu nanti ada cerita kebangkitan, kenaikan ke surga di atas, dan paling puncak adalah Bunda Maria dimahkotai di surga. Bagus sekali ceritanya. Lalu ada muka singa di setiap pintu. Muka singa itu ya, di kiri kanan itu singa. Mungkin melambangkan singa penjaga atau singa Yehuda, saya nggak tahu. Lalu ada gambar buah-buahan dengan ada burung-burung di udara, tapi juga ada ular di sini. Nah, ada ular. Nah, ini ada ular. Ada ular. Mengagumkan kalau kita lihat, kita zoom ya dari dekat ya. Kita zoom. Nah, ini batu marmer, ukiran yang luar biasa. Ukirannya luar biasa detail. Ini kalau kita lihat, wah, ini marmer sangat mengagumkan dan asli, aduh ampun. Membuatnya pasti membutuhkan keterampilan yang dahsyat luar biasa. Ini saya zoom supaya Kat Kitchen bisa melihat keindahan Duomo atau Katedral Kota Milan ini. Di sebelah sini juga sama. Ini menggambarkan pohon. Ini mungkin pohon kehidupan yang dimaksud ya. Di tengah taman, sangat detail. Daun-daunnya bahkan dipahat sedemikian rupa, luar biasa. Nah, ini bagian pintu tengahnya. Ada tulisan Mariae Nascenti. Pintu tengah sampai ke atas seperti ini. Nah, ini pandangan keseluruhan dari sebelah sini. Orang-orang datang, bahkan beberapa ada orang hijaber, berarti orang Islam juga datang berkunjung, berfoto. Ini bahkan ada yang orang Islam ninja nih, saya sorot. Nah, ini kerudung tertutup, tapi mengunjungi katedral ini juga. Tadi ada satu orang yang sudah kita lihat, orang Islam berfoto di depan katedral ini. Ini suasana sorenya sangat menarik, makin ramai rupanya. Ya, ini sebelah kiri katedral, posisinya seperti ini. Ini bagian pintu tengah. Yang ini pintu tengahnya, pintu tengah. Saya persis di senternya. Sekarang saya akan menempatkan diri di bagian senternya ini. Nah, ini bagian pintu tengah, persis pintu tengahnya. Oke, ini bagian pintu tengah. Ini juga masih sama. Pahatan-pahatan yang dahsyat, yang di atas nggak terlalu kelihatan, tapi ya kita masih bisa akses. Saya zoom. Wow, itu ada, wah, luar biasa. Ini marmer semuanya, marmer. Itu malaikat-malaikat kecil ya. Ini bahkan ada orang pakai hijab aja ke sini ya. Ya. Tuh, lihat, kita ikut mengagumi juga. Nah, ini di sini ada singa dan lain sebagainya. Tapi ini beberapa ada kerusakan. Ini kita zoom yang bagian rusak. Nah, ini ada beberapa kerusakan, mungkin tangan jahil atau entah karena apa. Ini mukanya hancur. Jadi datar, itu juga bagian itu muka datar. Ya. Oh, rupanya di bagian exit beda lagi. Ya, bagian exit itu temanya beda lagi ya. Bagian pintu keluar itu pintunya kita lihat.
menggambarkan hal yang berbeda lagi ya. Apa ya? Oh itu, oh Theodosius, Valentianus. Oh menggambarkan cerita sudah zaman Romawi kalau itu di pintu-pintu yang sebelah kiri sini ya. Pintu tengah tadi yang menggambarkan cerita Alkitab. Oh itu ada Menara Babel ya. Kita lihat di sana menggambarkan cerita Menara Babel. Berarti katedral ini di bagian luarnya menceritakan berbagai macam cerita Alkitab. Yang tadi saya lihat Adam dan Hawa itu pasti maksudnya Menara Babel yang ini. Jadi cerita dari Alkitab semuanya ada di sini ya. Kita akan lihat di bagian-bagian lain. Apalagi di sini juga ada lagi. Oh di pintu yang paling kiri, pintu kecil itu ada tulisan. Saya nggak tahu apakah Katkinson bisa melihat. Kristus regnat. Oh Kristus regnat berarti Kristus memerintah. Kristus vincit, Kristus menang. Lalu ada Christianusum. Apa ya Christianusum? Oh Christianusum artinya aku orang Kristen. Ini juga ada cerita tentang Yudit. Ini Yudit yang memenggal kepala Holofernes, ada di sebelah sini. Jadi ini perempuan Yudit yang memenggal kepala Holofernes. Oh jadi ini memang cerita-cerita Alkitab semuanya. Kita baru tahu. Saya memang belum membaca literatur tentang katedral ini, tapi dapat kita simpulkan ini adalah cerita tentang Alkitab. Ini, oh ini tentang Perjanjian Lama. Oh ini Kain dan Habel. Ya. Ini Kain dan Habel. Ini Kain dan Habel. Pembunuhan pertama di dunia. Oh itu lambang para rasul di atas sana. Ini rasul siapa nih? Nggak ada tulisan, tapi belum ada tanda-tanda khusus sehingga sulit disimpulkan. Lalu kita geser ke sebelah kanan. Nah itu sebelah kanan ada dua pintu lagi di sebelah kanan. Jadi ada pintu kanan dan ada pintu paling kanan. Rupanya ada beberapa pintu. Nah kita lihat pintu kanan dan paling kanan atasnya seperti ini. Nah ini pintu kanan dan paling kanan, nanti di ujungnya ada di sana. Ada menara-menara di atas. Sekarang kita lihat di bagian kiri persis sama, ini simetris. Di bagian kiri juga ada pintu kiri dan pintu paling kiri. Jadi total ada 5 pintu di bagian depan dengan berbagai macam ukiran. Nah itu bagian atasnya. Bagian atasnya seperti itu. Ada menara-menara. Total ada 6 menara. Ya, ada 6 menara. Tuh. 1 di bagian paling kiri, kemudian ada 2. Lalu kiri kanan mengapit puncaknya. 3, 4, lalu ada puncak. Lalu ada 4, 5, 6. Jadi ada 6 menara di bagian depan. Lalu puncaknya bukan menara tapi seperti lancip-lancip begitu pola hiasnya. Dan di atas itu orang bisa naik sampai ke atas. Kalau kita lihat itu kita bisa zoom, ada orang-orang naik. Tapi nggak sempat naik karena waktu sangat terbatas, jadi nggak sempat kemana-mana. Ya sudah, kita lihat dan mengagumi dari depan saja. Nah itu ada orang naik. Jadi sebenarnya kita bisa naik sampai ke puncaknya. Ada tangga untuk naik, tapi jauh sekali. Ini bagaikan rumah 5 lantai lebih malah ya. Seperti inilah Katedral Milan, Duomo. Lalu dari bagian tengah kita kelilingkan. Ini saya persis di pintu utama, di depan pintu utama Katedral Duomo Milan. Nah ini kita perlihatkan kelilingnya. Matahari masih tinggi ya. Jadi ini center, saya di senternya persis. Nah, ini lurus. Jadi kalau di lurus senternya itu kemudian lurus ke patung itu. Nah bagian tengah itu patung itu saya nggak tahu patung siapa. Mungkin kalau Katkinson ada yang pernah kesini dan tahu, sudah baca literatur itu, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Saya memang belum banyak riset tentang ini, hanya menikmati saja. Nah sampai di bagian tengah lagi. Saya persis di bagian senternya ini ya. Nah ini persis bagian senternya ini.
Jadi kalau saya berdiri di sini itu persis bagian senternya. Nah di sini ini senternya garis ini ada garis. Nah ini garis yang terus ini bagian persis pusat dari pintu itu. Kemudian kita bisa naik sampai ke bagian atas. Ah itu dia. Lalu itu ada lengkungan ya, arci, tulisannya A Vittorio Emanuele il Milanesi. Saya juga nggak tahu itu siapa Emanuele itu. Nanti boleh di kolom komentar Anda menuliskan bagi yang sudah tahu mengenai kota Milan ini. Saya hanya tahu yang terkait dengan gereja saja dan kekatolikan yang tadi sudah saya katakan. Ambrosius Uskup dan juga Edicta Milano. Nah di bawah lengkungan itu ada banyak pertokoan atau tempat-tempat jualan yang menarik ya. Wah ada burung melintas depan saya persis, bagus sekali.